Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, khususnya kacer mania ya. Salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara. Kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi. Hai teman-teman, saudara dan sahabatku semuanya. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di sini. Untuk video kali ini saya mau angkat topik mengenai eksekusi lapangan ablak ya, seperti yang saya janjikan kapan hari ya. Saya mau jelaskan satu persatu supaya mudah dipahami ya. Maksudnya eksekusi lapangan ablak itu seperti apa? Nanti tak jabarkan di sini secara logika biar mudah dipahami. Tak jabarkan sedetail-detailnya ya. Seperti biasa, tapi ya ini nuansa di rumah saya yang sedang ngangin-nganginin burung. Penjemuran sudah selesai semua. Ini agak siang ya wis rek. Ini burung masaran di luar semua ya. Tapi saloke ning jobo rek ya. Saloke ning jobo. Ini tadi saya habis memandikan kenari juga ya. Ini kasihan kemarin nggak mandi 3 hari 4 hari dia. Kasihan ya. 4 hari nggak mandi, kasihan dia. Tak mandikan akhirnya. Belum. Sik teles lho sangkare rek ya. Sangkare sik teles lho. Sik akeh banyune tet. Ini kenari, Bro. Ayo penjabarannya saya jabarkan di belakang ya, ben gak berbeken. Nanti takutnya kalau di situ nanti berbeken moro-moro muni. Ini sunyi ini sebenarnya. Kalau kacer nggak ada, Bro ya. Kacer tidak ada di depan rumah, nggak ada karena semua sudah masuk semua. Tadi yang satu dikerodong, yang satunya baru memasukkan ya. Habis ngangin-ngangin tak masukin rumah, belum tak kerodong juga. Nah, itu belum tak kerodong ya. Belum dikerodong. Lainnya sudah dikerodong semua ya, sudah dikerodong. Itu juga belum dikerodong ya. Belum dikerodong ya. Ini yang di dalam. Ya, ya. Sambil masteri ya, itu cendet pastrotol itu. Ayo kita buat video di belakang ya, Bro. Oke ya, Rek ya, kita lanjut di sini ya. Jadi gini, Bro. Yang dimaksud ablak, teori ablak, upaya ablak di lapangan itu bagaimana? Eksekusi ablak itu seperti apa? Gini loh, Bro. Diablak itu ya pokoknya diablak di lapangan, tapi tak jelasin dulu sampai dasarnya ya, ben sampean gak salah kaprah nanti memahaminya. Jadi gini, burung-burung yang harus diablak itu burung-burung yang seperti apa? Burung-burung yang bagaimana? Gini, untuk mencari ini semua biasanya kalau saya itu burung-burung yang biasanya itu digantang matung. Digantang manuke iki nakal atau apa wis pokoknya akeh penyakitnya di lapangan, terutama matung ya. Karena burung matung sendiri bicara penyebab itu banyak, Bro. Burung matung itu bisa saja yang namanya, kita bukan binatang ya, kita kan manusia. Burung itu binatang, tak sambil kelinting ya. Jadi gini, bisa saja ketika perjalanan, entah perjalanan itu ada jalan jelek, enak jalan gerunjalan, atau dibel-bel sama truk di belakang, bus di belakang kita, dibel tin-tin, kaget manuke getap akhirnya rek. Kan bisa jadi sehingga dia nyampe di lapangan jebret matung. Apalagi kalau nyampe di lapangan dia nggak diablak, tetap di dalam kerodong aja. Ya kadang-kadang nanti ketika naik di atas ring, burung cuma tingak-tinguk matung karo mangap. Nah, apalagi ini burung-burung bahan. Sering kayak gini, Bro, burung-burung bahan. Yang dimana bahan-bahan MH yang masih belajari gantangan, sudah rawatan 2 tahun, sudah rawatan 3 tahun, masih belajari gantangan. Sering kadang hal ini terjadi. Karena apa? Ya itu tadi, nyampe lapangan kadang nggak diablak, tapi langsung dinaikkan di atas ring. Akhirnya kaget dia, Rek. Semacam kaget aja sih. Apakah itu dikatakan down mental? Ya enggak, Bro ya. Ini sekedar apa ya? Sekedar dia itu ya termasuk kaget saja kok.
kaget, terus dia itu ada rasa nggak nyaman, merasa terancam. Di sini kok rame banget, kaget, nggak terbiasa. Dan ingat ya bro ya, apa yang saya sampaikan ini adalah khusus untuk burung-burung yang masih mencari, dan mencari. Bukan burung-burung yang sudah jadi bro. Kalau burung sudah jadi, sekali lagi mindsetnya berbeda. Berbeda bro, karena pewaris dan perintis itu berbeda ya. Kalau pewaris tinggal meneruskan saja. Kalau perintis ya benar-benar memulai dari nol rek. Memulai dari burung-burung yang tidak kondisi, burung-burung bahan MH. Wah, ini belajari, prosesnya panjang. Dan kita jangan sampai terlalu menuntut kepada burung kita yang namanya burung masih belajari, ya wajar. Makanya kalau kita itu punya burung yang masih bahan-bahan belajaran, saranku bawa di gantangan itu ya bawa aja, nggak apa-apa, nggak usah daftar, nggak apa-apa. Apalagi kalau burung nggak mau on di sana, nggak mau on nyampe lapangan. Buat apa daftar? Datang aja sekalian belajari manuk. Sering-sering diajak jalan-jalan supaya burung terbiasa. Udah itu aja sih, menurut. Terus mengenai upaya ablak lagi, burung seperti apa yang harus dalam kondisi itu nyampe di lapangan itu harus diablak. Oh sih, aku tak nyedot rokok sih rek. Untuk burung-burung yang kadang itu susah on ya, susah untuk ibaratnya susah tangi lah wis ya, susah tangi. Di lapangan itu kita harus main ablak bro. Itu kalau saya harus main ablak. Kenapa kok main ablak? Gini, karena ini belajari loh bro ya. Ingat, ini belajari, bukan burung jadi. Kalau burung jadi mah, kalau memang dia sudah terbiasa ablak ya diablak, cantolnya beres. Atau dia sudah terbiasa kerodong aja nanti cantolnya beres. Burung jadi beda. Ini masih belajari loh ya, burung-burung belajari. Jadi burung-burung yang dimana dia itu susah untuk tangi, susah untuk on, itu kalau saya itu seringannya tak ablak. Nggak perlu sih kita tuh cas-cas sama burung tuh, nggak usah, nggak apa-apa. Cukup dipancing-pancing MP3 aja. Cukup pancing-pancing MP3, kalau dia mau on, udah biarin dulu aja. Dan teori ablak itu banyak bro, luas sekali. Tak jabarkan teori ablak yang biasa saya lakukan ya. Gini bro, misalkan ini ngotak-ngatik loh ya, ini bagian otak-atik. Kalian bisa otak-atik pada bagian ini nanti. Gimana kalau diginikan, gimana kalau digitukan, gimana. Karena yang tahu bagaimana hasilnya, yang tahu bagaimana karakter burungnya, tentu perawat itu sendiri. Di sini sifatnya kita berbagi pengalaman. Dan di sini sifatnya bukan solusi bro. Nggak ada yang bisa memberikan kita solusi terkait masalah kehidupan. Jangankan bicara burung, bicara manusia saja. Kita punya beban pikiran, punya masalah, punya punya persoalan yang sulit sekali kita hadapi. Kita sharing sama kiai nomor 1 di dunia saja, belum tentu dapat solusi karena semua dikembalikan kepada keadaan kita. Padahal kita manusia bro, apalagi burung yang dimana rasanya seperti apa kita nggak tahu karena kita berbeda kodrat. Jadi kita sifatnya di sini berbagi pengalaman ya. Jadi gini bro, untuk ablak pertama yang sering saya lakukan itu gini bro. Untuk burung belajari loh ya, nyampe lapangan jebret, burung itu tak ablak, tapi kumpul sama temen ya, kumpul sama temen, masih sekitaran teman-teman, kumpul-kumpul, burung tak ablak, gimana dia mau on nggak? Kalau dia mau on, daftar. Urusan di lapangan nanti dia itu ngetem lah, dia itu matung lah, atau dia itu bagong lah, atau dia itu ngelangsak lah, pokoknya ngering bunyi pokoknya penyakit akeh lah ya. Itu poin kedua, kita bicara ablak dulu dari dasar dulu ya. Nyampe lapangan jebret tak ablak, burung mau on, ya wis alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini belajari loh ya. Kumpul sama temen, burung diablak, burung mau on. Saya ablak terus sampai naik ring. Nanti ketika dia mau naik gantangan, baru tak krodong. Setelah tak krodong, sebelum tak krodong, mungkin 1 season atau 2 season sebelum naik kacer, itu kadang tak kasih jangkrik 1 atau mungkin Hongkong 2-3. Wes, saya coba ini dulu, nanti di lapangannya gimana. Ini 1 loh bro ya, itu 1. Terus yang kedua gimana, nyampe lapangan jebret diablak. Ini masih sekitaran teman-teman, masih kumpul sama teman-teman, diablak. Kalau dia sudah on, tak krodong, tapi resleting dibuka. Lah ini beda bro. Kita sendiri kan hanya bisa menganalisa, kita sendiri hanya bisa memprediksi saja. Untuk masalah kenyamanan yang dirasakan burung, enak dan tidaknya tentu burung itu sendiri yang tahu kan. Kita kan nggak tahu, kita manusia bro. Jadi burung itu mintanya diablak total sampai naik ring, atau mintanya abis on dia dikerodong, efeknya seperti apa, rasanya bagaimana, yang tahu burung itu sendiri. Kita hanya bisa sekedar mengupayakan.
Jadi yang kedua itu tadi ya, ketika burung sudah on, mungkin on 5 menitan tak kerodong resleting tak buka. Besoknya yang ketiga mungkin tak kerodong resleting tak tutup. Nanti kurang 1 season atau 2 season sebelum kelas kacer, tak buka resleting, tak colok jangkrik kayak Hongkong kayak mungkin 2-3 udah cukup. Nanti dilihat dia di lapangannya gimana. Terus misalkan ini semua sudah dicoba, teori ablak seperti ini sudah dicoba, burung kok masih tetap nakal. Ya ini alternatif terakhir untuk teori ablak saya, itu rata-rata burung tetap tak ablak sampai naik season gantangannya kacer, tetap tak ablak, bawanya tak petentang-petenteng, tak bopong gini. Tak ablak total sampai naik di atas. Nanti gimana dia kira-kira? Ngono rek. Jadi kalau kita mau membedah masalah teori ablak ini luas sekali, banyak sekali. Ini tadi kan masih sekitaran kumpul sama temen, ya kumpul karo konco. Terus kalau misalkan susah masih tetap begitu, ini saya pakai metode menyendiri bro. Jadi burung tak ablak, tapi menyendiri. Menyendiri itu ablak total wes. Nanti hari kedua misalkan kok dia tetap gitu, tetap ada PR, tetap nakal, ya mungkin menyendiri diablak. Setelah on, kelihatan dia sudah mulai on, sudah mau bongkar-bongkar sedikit, serodong resleting dibuka. Ini diotati bro. Inilah yang dinamakan eksekusi lapangan. Ya seperti ini bro. Yang namanya eksekusi lapangan itu begini. Kalau masalah burung jinak gimana bang, burung biras gimana, burung semi gimana, saya rasa ini semua nggak jauh beda. Jadi kita hanya perlu praktek saja. Saya nggak berani mengklaim ini harus begini, ini harus begitu. Karena apa? Gini bro, burung itu binatang, kita manusia. Sampai kapanpun nggak ada satu teori pun yang bisa dipakemkan untuk dunia burung, kecuali praktek dulu baru kita lihat hasilnya. Nggak ada bro, kita tahu hasilnya dengan mengklaim ini, mengklaim itu sebelum praktekkan koplak. Misalkan kita bicara, oh ini kacer seperti ini tuh karena dia tuh karakternya begini dan selap putihnya lebar, dan dia menggunakan protein sekian, makanan full protein sekian, dia ablaknya harus begini-begini. Nggak ada bro, nggak ada. Semua itu hanya apa ya, ibarat teori-teori ilusi saja menurut saya. Karena apa? Ibaratnya kan, ya ini tadi, hasilnya itu belum pasti. Kita mau memakemkan sebuah rawatan, kalau hasilnya belum pasti buat apa? Kalau versi saya kan begitu, apalagi setiap burung ada masanya, setiap masa ada burungnya. Nggak semudah itu Ferguson kita bisa makemin settingan burung. Apalagi kalau bicara setting, nggak bisa. Tidak semudah itu Ferguson. Karena mengingat karakter kacer itu juga banyak. Bahkan ada karakter kacer itu yang sekiranya dia tuh mintanya kaget dulu. Mintanya kaget dulu atau semacam gini bro. Saya itu pernah punya kacer yang dimana dia susah on memang di lapangan. Sudah tahu-tahu susah on. Tiba-tiba suatu ketika ada mobil lewat. Biasanya kan mobil lewat itu dia memang takut ya. Memang takut gelabak. Gelabak ada mobil lewat takut gelabak. Tapi setelah mencolok di tangkringan, dia langsung bablas on, bablas konslet gara-gara kaget ini tadi. Nah kalau kita punya karakter-karakter kacer yang seperti ini ya, biasanya mungkin nyampe di lapangan jebret sebelum dinaikkan, ya kita bisa ngobok-ngobok sangkarnya. Ya, ini kan bagian daripada upaya. Sangkar diobok-obok biar naik di atas itu, biar apa ya, biar dia kaget dulu. Kan ada tuh karakter kacer itu yang setelah kaget dia jadi males. Ada yang setelah burung itu kaget kok dia malah on, malah konslet. Ada bro, karakter kacer itu luas bro. Jadi nggak bisa kita cukup membedah karakter satu, cukup satu teori bisa untuk semuanya. Woi tidak semudah itu Ferguson. Kalau kita suka mengunci rawatan, mumet Ferguson. Makanya rawatlah burungmu, walaupun burungmu di rumah, gak usah neko-neko pakai teori ini teori itu. Cukup dengan satu rawatan saja. Upayakan dengan rawatan sehat. Ambisinya apa? Ambisi manuke ben sehat awake. Wes ngono tok rek. Nggak ada ambisi-ambisi yang lain. Kita bicara pakai kata ambisi kenapa? Karena daripada kita berbicara teori yang dimana kebenaran secara hak tentang karakter burung ini tadi masih simpang siur. Buat apa bro? Buat apa? Melelahkan pikiran kita. Kan begitu. Makanya kenapa saya sering ditanya kalau misalkan burung gantangan itu seperti apa ya. Pokoknya manukmu gelem on nang omah, gua cordor ning omah kayak gantangan wis rek. Belajar ono ndak apa-apa bro. Karena untuk tahu layak dan tidaknya burung di gantangan itu ya praktek dulu dibawa di gantangan. Setelah itu kita tahu hasilnya. Nggak bisa bro.
kita mau mengklaim, oh burung begini harusnya sudah pantas dibawa di gantangan, burung yang materinya begini baru pantas dibawa di gantangan, burung yang posturnya begini baru bisa dibawa di gantangan. Tidak bisa, Ferguson. Cuma satu yang bisa diklaim, bro, burung yang nggak boleh dibawa di gantangan. Tapi sebenarnya ya sah-sah saja mau dibawa, suka-suka kamu, kan itu burungmu. Kalau menurut saya hanya ada satu yang bisa diklaim, burung yang tidak boleh dibawa di gantangan. Atau kalau bisa jangan lakukan hal seperti ini, jangan digantangkan ya, burungnya ojo digantang. Apa itu? Burung yang sakit, nyekukruk, nyilet, mengi, nafasnya mangap-mangap, ojo digantang, bro, ojo digantang, karena dia tidak kondisi, dia sakit, ngono lho rek. Ini baru bisa diklaim, bro, ngono bro. Burung yang sudah sehat di rumah, burung yang enak badannya, tapi dia cuma ngeriwi-ngeriwi aja, digantang dah tidur melecor konslet juara ya ada. Memang karakternya dia diem di rumah, ada yang seperti itu, bro. Ada yang karakternya burung itu gua cordor di rumah, tapi gembos di lapangan. Banyak bro, burung-burung kayak gini tuh banyak. Dan untuk tahu semua itu makanya apa? Praktek dulu. Baru kita mengklaim, oh ternyata burungku begini, oh ternyata burungku begini. Makanya kan sering saya sampaikan, jangan ikut-ikutan teori yang membuat kepalamu menjadi setak berhenti. Mau coba ini takut begini, mau coba itu takut begitu, nanti begini, nanti begitu lah. Gara-gara ditakut-takuti dengan klaim-klaim yang nggak jelas ini tadi loh. Klaim-klaim nggak jelas ini kan cuma menakut-nakuti aja, membuat dirimu nggak pernah berkembang akhirnya begitu terus. Contoh simpel, misalnya ada orang bilang katanya kalau punya burung vektor misalkan kacer tuh satu aja di rumah. Loh ini kan konyol, punya satu nggak berkembang sampean. Sedangkan orang di luar sana, wong pemain-pemain besar itu kacernya nggak cuma satu, kacernya banyak bro, kacer banyak, nggak cuma satu, Ferguson. Makanya kalau ada orang yang bilang menyuruh Anda punya kacer satu aja untuk burung lomba, orang itu membodohi Anda kalau versi saya. Simple bro. Loh simple, membuatmu nggak berkembang akhirnya gitu loh. Jadi nanti sampean kan harus menguras banyak kantong. Mau nyoba burung ini bagaimana, mau melihat reaksi burung ini bagaimana, respon burung ini gimana, ndadak gantang dhisik, ngetokne duwe. Ya lek menang, lek kondangan, sisi kan ya entek duwite. Ngono lho rek. Punya burung banyak itu tujuannya apa? Kita bisa lebih selektif. Mau digantang itu yang mana, burung yang mana, kita coba track dulu di rumah. Walaupun nge-track burung kita di rumah dan di lapangan itu kadang-kadang hasilnya seringannya beda bro. Beda. Burung yang sudah terbiasa mendengar kicauan walaupun tidak saling lihat, tapi antara burung A, B, C, D, misalkan kita punya 4 burung, dia sudah biasa saut-sautan. Kadang di track di rumah itu memang nggak bisa maksimal gitu loh. Memang nggak bisa stop perform ketika dia di lapangan. Bagaimanapun juga tetap harus nyoba di lapangan. Tapi setidaknya kan kita bisa mengintip, oh iya burung ini kayaknya begini. Kita bisa memprediksi, oh burungku ini kayaknya begini, coba digantang. Kalau punya satu, waduh nggak berkembang bro sampean bro, nggak berkembang. Makanya kan saranku punya kacer jangan satu, cobalah punya 2, 3, 4, 5, sing akeh rek. Pemain-pemain besar tuh kacernya nggak ada yang satu bro, banyak kacernya. Makanya kalau ada orang menyuruhmu cuma punya satu aja, kalau bisa punya kacer, karena kacer itu kacer vektor, burung vektor harus punya satu ya. Orang itu sedang menyuruhmu untuk setak berhenti, akhirnya nggak berkembang. Paham dari sini ya. Jadi eksekusi lapangan teori ablak itu luas, kalian bisa otak-atik lagi. Selain dari yang saya sampaikan tadi, kalian bisa misalkan mau menambahi, kalian bisa tulis di kolom komentar saja ya. Karena teori seperti itulah menurut saya ya yang sering saya lakukan ketika di lapangan. Itu memang saya kalau ngablak burung ya begitu. Jadi nggak cuma satu aja bro, banyak bro. Barangkali teman-teman ada pengalaman lain mengenai upaya ablak di lapangan, eksekusi ablak ya, kalian bisa tulis di kolom komentar saja. Barangkali bisa menjadi masukan buat teman-teman yang lainnya ya. Ya begitulah, mungkin nggak ada yang kelewat ya dari upaya ablak saya. Insya Allah barangkali ada yang ditanyakan atau barangkali ada yang kelewat, kalian juga bisa tulis di kolom komentar saja ya. Ya wes, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Untuk kurang lebihnya jika ada salah kata dan hilaf kata dari penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.